teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Novan Rasmani dalam segmen Yuk Kita Camping. Ngomongin masalah camping, udah pasti kita harus makan saat kita camping atau lagi mendaki di gunung ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mereview sebuah produk yang akan membantu kita untuk masak-masak di atas gunung atau saat kita sedang camping ceria. Apa itu barangnya? Ini dia. Ini adalah cooking set dan kompor yang akan gue review pada kesempatan kali ini. Ini adalah DS308. Cooking set ini gue pilih karena cukup lengkap kalau menurut gue, karena ini udah ada tekonya juga ya. Di samping itu wajannya sama buat ngerebusnya itu juga cukup besar. Jadi kalau misalnya kita rame-rame ke camping buat 3 orang atau 4 orang, gue rasa itu udah cukup. Terus yang satu lagi ini adalah kompor yang bentuknya kotak seperti ini. Kenapa gue pilih kompor kotak ini? Karena kalau kompor mawar yang seperti biasanya itu tatakannya cuma ada 3, tapi kalau ini tatakannya tuh ada 4. Jadi kalau misalnya kita taruh panci atau penggorengan atau buat sabu-sabu, di atasnya ini lebih balance. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa sih barang-barang ini. Pertama kita lihat dari cooking setnya. Ini kotaknya seperti ini ya, cooking setnya. Namanya adalah DS308. Nama camping pan suit namanya camping pan suit. Frying pan-nya ukurannya 179 x 45 mm, pot size-nya 173 x 90 mm, pot capacity-nya sampai 1,1 liter, beratnya cuma 630 gram. Jadi cukup enteng ya, udah ada barang selengkap ini. Isinya ini cukup lengkap ya, karena kita udah dapat tempatnya juga nih, stuff sack. Jadi kalau misalnya kita taruh di tas, ini nggak lari-lari atau nggak kotor atau nggak berceceran lah di dalam tas kita. Jadi buat gua pribadi ini oke lah, tinggal bawa gini aja udah cukup. Kita lihat isinya. Ini dia, ini stuff sacknya lumayan ya, walaupun nggak tebel tapi oke lah, biar pastinya ini nggak berceceran di dalam tas kita atau berceceran di mana-mana. Jadi kalau misalnya habis kita pakai, simpennya taruh di sini, langsung kita taruh di lemari. Ada tutupnya, ada tulisannya LWY, terus tutupnya warna orange, pegangannya bagus juga. Terus di sini selanjutnya ada tutup kecil nih, kayaknya buat tutup teko. Terus kalau kalian lihat di sini udah ada bolongannya nih, ada 3 bolongan. Jadi kalau misalnya tekonya mateng atau airnya mendidih, dia bisa keluar lewat sini uapnya. Terus kita dapat 3 mangkok kecil. Ini bisa buat ya bikin bakso, atau misalnya mau minum juga bisa lewat sini, terserah pakainya buat apa. Terus ada alat pembersihnya nih, sponnya. Jadi kalau misalnya udah selesai masak, kita cuci pakai ini. Terus ada sendok sayur. Jadi kalau misalnya kita masak sayur apa segala macam, bakso segala macam itu, ambilnya pakai sendok sayur ini, taruh di mangkoknya masing-masing. Terus selanjutnya, nah, ini dia. Ini buat centong masak ya. Jadi kalau misalnya masak telur diorek-orek gitu, atau kita masak apa aja tuh bisa pakai ini. Masak nasi juga bisa ntar pakai ini. Nah, ini kenapa gue beli DS308, karena gue ngincer ininya nih. Nah, ceretnya ini nih. Jadi ceretnya ini, seingat gue dia ukurannya itu adalah, di sini sih nggak ada tulisannya, cuman yang gue lihat itu, seingat gue ini adalah 800 gram. Jadi 800 gram itu, kalau misalnya kalian menggunakan gelas yang ukurannya 200 ml atau 200 gram, itu bisa sampai jadi 4 gelas. Nah, ya, ini juga tutup buat ceretnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah penggorengannya. Penggorengannya cukup, ini juga pegangannya rigid ya, nggak menclok gitu. Jadi dia rigid, megangnya juga enak. Terus kayaknya juga 1 jengkal tangan ini cukup lah buat misalnya masak sosis, nugget, atau masak chicken wing, masak telur segala macam bisa di sini.
Terus kalau misalnya kalian balik gini, ini bisa jadi tatakan buat motong bawang, motong cabai, bawang merah, bawang putih segala macam. Habis selesai dipotong-potong, kita masukin buat bikin sop atau apa. Terus yang terakhir, ini dia potnya atau pancinya. Pancinya gede ya. Kalau menurut gue sih ini gede ya pancinya. Kalau misalnya masak Indomie bisa 3 kali ya, 3 Indomie lah. Ntar kita coba buat masak Indomie ya. Nah ini tutupnya. Nah, jadi seperti ini kira-kira paketan dari DS308. Kita dapat teko, dapat panci, penggorengan, 3 mangkok, alat pembersihnya, kutil, sama sendok sayur. Terus packingnya juga gampang banget ya, tadi kalian lihat sendiri kan, langsung ada di dalam stuffsack seperti ini. Ini juga ceretnya, pegangannya udah pakai plastik gini ya, jadi kalau misalnya kalian habis selesai masak air, kalian pegang ini nggak panas. Terus juga ini tutupnya pakai plastik juga kayak gini, jadi nggak bakalan panas juga. Menurut gua ini ceret atau teko seperti itu sangat membantu banget ya kalau misalnya kalian lagi camping ceria atau kalian lagi mendaki gunung, karena suatu saat pasti kalian butuh bikin kopi, teh, wedang jahe atau apa segala macam. Pakai ini tuh sangat membantu sekali, jadi tinggal dituang daripada pakai bikin panci, masak air pakai panci terus habis itu tuang minyak ntar jadi blecetan airnya gitu kan. Nah, kayak ini lebih enak. Oke, kalau gitu kita simpan dulu, kita coba buka kompornya. Oke, lanjut ke barang kedua. Ini adalah kompor yang dudukannya ada 4 ya. Nah, kecil banget ya kompornya kayak gini tuh. Ini malah kayaknya lebih kecil dari kompor mawar ya. Nah, ntar gue tunjukin kompor mawar sebesar apa. Apa sih bedanya kompor ini sama kompor mawar? Tapi sebelumnya kita lihat dulu isinya seperti apa. Sama ada stuffsacknya juga atau ada bungkusannya juga. Jadi kalau misalnya bawa-bawa masukin tas, pakai ini aja gampang, nggak ribet. Nah ini dia kompornya. Kalau ini namanya kompor apa ya? Kalau yang satu lagi kompor mawar, ada windproofnya. Kalau ini gua kompor kotak kali ya namanya ya. Ringkas juga ternyata kompornya. Jadi ini kaki-kakinya nih bisa kalian extend seperti ini. Nah, habis itu tatakannya juga di extend seperti ini. Nah, jadi deh sebuah kompor. Udah gitu yang lebih ringkas lagi di sini udah ada pematiknya. Jadi kalian nggak usah bawa korek lagi, tinggal di. Nah, gasnya lewat sini ya, ntar pakai gas tabung biasa yang high cook itu. Terus habis itu ini buat ngatur kecepatan gasnya, berapa besar gasnya atau apinya. Terus nyalainnya tinggal pakai. Oke, kalau gitu kita coba bandingkan sama kompor mawar ya. Oke teman-teman, di sini gue udah ada kompor mawar. Kompor mawar ini udah sering banget gue pakai berkali-kali saat gue naik gunung ya. Nah, ini adalah perbandingan antara kompor mawar dan kompor kotak. Tapi sayangnya kompor mawar gue udah sedikit rusak ya, karena ini miring gitu bukaannya tuh. Tapi masih berfungsi dengan baik. Bawahnya juga sama, bisa di extend juga nih kakinya. Dan kalau kita lihat ternyata di sini kompor kotak lebih kecil daripada kompor mawar ya. Dari stuffsacknya juga kita bisa lihat ya perbandingan kompor mawar sama kompor kotak ini. Di sini sama-sama punya pematiknya ya. Kompor mawar punya pematik, kompor kotak juga punya pematik. Kita coba tes. Masukinnya gampang banget nih, gas high cook. Kalau udah kayak gini, kita atur dulu. Nah, kedengeran suara gasnya. Kita buka sedikit, baru kita nyalain. Itu udah keluar tuh apinya. Cuman kekurangannya kompor kotak ini, dia nggak windproof seperti kompor mawar. Kompor mawar ini kalau misalnya ada angin dia aman. Soalnya dia ada windproofnya. Cuman gue sukanya kompor kotak adalah dia punya 4 dudukan seperti ini. Kalau dia cuma ada 3, jadi lebih balance pakai yang kompor kotak. Oke, kalau gitu kita coba masak
pakai kompor kotak ini, seberapa efektifkah kita masak Indomie dengan kompor kotak ini ya. Oke teman-teman, ini akhirnya tadi gue cuci dulu ya, karena gue juga nggak tahu kan ini udah berapa lama di gudang. Terus habis itu udah ketemu sama siapa aja ini barang, jadi untuk kebersihan dan kesehatan kita sendiri ada baiknya kita cuci dulu sebelum kita pakai. Oke, sekarang gue mau coba masak Indomie rebus sama kita bikin telur ceplok menggunakan pancinya ini. Sama kita bikin kopi. Untuk pertama, gue akan coba masak air dulu. Ini enaknya kalau misalnya dudukannya ada 4, langsung aman. Tapi kalau misalnya yang 3 tuh, dia bisa jomplang-jomplang gitu. Tapi kalau ini aman. Kita nyalain dulu. Oke, sudah nyala ya. Kita pakai kompor mawar. Bukan endorse ya, tapi adanya di rumah kopi kapal api, jadi kita pakai kopi kapal api. Oke guys, ini pakai kompor kotaknya kayaknya udah mateng nih. Nah, tuh udah belum. Oke, ini airnya udah mendidih, kita bikin kopinya. Nah, kan enak tuh nyeduh kopi pakai teko, walaupun sedikit belecetan tadi, cuman nggak separah pakai panci biasa, lebih enak gitu. Sambil nunggu kopi jadi, kita masak telur ceplok. Minyak sisa. Lagi kita tunggu minyaknya agak panas sedikit. Nah, di sini adalah kekurangan dari kompor kotak ya, karena kalau misalnya ada angin kenceng dia terekspos nih kompornya, jadi apinya tuh bisa mati atau bisa goyang-goyang gitu, jadi manasin kompornya tuh nggak cepet. Tapi kalau misalnya kompor yang mawar gini, kalau misalnya anginnya kencang, kita tutup aja nih ininya, aman dia. Oke. Kita bikin telur ceplok. Lihat kan tempat pennya atau pancinya dengan diameter telurnya cukup. Selesai. Nih, satu mie seperti ini bisa kita jejer 1, 2, 3, 4, mungkin bisa 4, saking gedenya ini panci. Ini kayak gini oke lah. Nggak kasih garam merica, kayaknya enak-enak aja. Oke teman-teman, ini hasil dari kita masak mie-nya. Nah, kita ambilnya pakai ini sekarang, sendok sayurnya. Apakah sendok sayurnya ini berfungsi?
Selamat menikmati mie rebus, telur ceplok, dan kopi hitam. Oke, kalau gitu kayaknya segini dulu nih review kita kali ini. Udah berantakan banget kayaknya nih mejanya. Terima kasih telah menyaksikan review kita kali ini. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Bye-bye. Telur gosong dan Indomie tambah. Selamat menikmati.